Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Happy akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang materi di kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sudah siap belum? Ayo kita belajar bersama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Masih ingat tidak? Ciri-ciri makhluk hidup itu banyak sekali. Ciri-ciri makhluk hidup ada makan, kemudian dia melakukan pergerakan, kemudian dia membuang zat sisa. Nah, di sini kakak akan mengajak kalian untuk belajar, yaitu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Artinya apa? Menghasilkan keturunan itu menghasilkan anak-anak. Kalau di sini kita sedang belajar tentang tumbuhan. Jadi menghasilkan keturunan di sini adalah menghasilkan tumbuhan-tumbuhan baru. Adik-adik, tumbuhan itu ada dua cara berkembang biaknya, yaitu secara generatif atau secara kawin, maupun secara vegetatif atau tak kawin. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini adik-adik lihat ya, ada bunga. Nih, ini bunga ini bisa kita lihat di mana-mana. Pasti adik-adik juga pernah lihat bunga seperti ini. Jadi di sini adalah benang sari dan ini kepala putih. Kalau kakak zoom jadi seperti ini, kalau kakak perbesar. Nah, di sini yang merah itu namanya putik. Di sini adalah sel kelamin betinanya. Sedangkan yang warna kuning-kuning ini disebut dengan benang sari atau sel-sel kelamin jantan. Nah, generatif harus memiliki bunga ya berarti ya, karena ada peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kalau di tumbuhan berarti ada peleburan antara benang sari ke putih. Nah, di sini kakak perlihatkan bagian-bagian bunga. Ada putik, benang sari, mahkota, kelopak, dasar bunga, dan bakal biji. Yang pertama kakak akan menjelaskan tentang putik. Ini putik. Ternyata putik itu terdapat 3 bagian. Kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Ini tadi apa? Kelamin betina, betul. Kemudian ada benang sari adik-adik. Di sini ada 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Kalau benang sari tadi disebut apa? Ya, betul sekali. Kelamin jantan. Nah, di sini di kepala sarinya ini ada serbuk sarinya. Kemudian dia ada mahkota. Mahkota itu yang berwarna-warni. Jadi ada bunga berwarna kuning, merah, ungu, itu mahkotanya yang berwarna untuk menarik serangga. Kemudian ada dasar bunganya, ada bakal biji yang nanti akan berubah menjadi biji dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada kelopaknya, kelopak di sini. Jadi ini kelopak itu mengatup ketika bunga ini belum mekar, itu ditutupi oleh kelopak. Sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya Kak Happy akan mengajak kalian untuk belajar tentang bagaimana sih perkembangbiakan generatif itu terjadi. Tadi sudah Kak Happy jelaskan ya, kalau perkembangbiakan generatif itu berarti secara kawin. Nah, terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Serbuk sari yang ada di kepala sari tadi jatuh atau menempel di kepala putik. Kemudian masuk ke dalam bagian putik dan terjadi peleburan sel. Peleburan sel antara sel kelamin jantan, serbuk sarinya tadi, melebur dengan sel telur atau sel kelamin betinanya. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa
pembuahan. Ya, tadi sebelum peristiwa pembuahan, kita awali dengan penyerbukan. Jadi ada penyerbukan, menempelnya serbuk sari ke kepala putih, kemudian terjadinya pembuahan, meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, hasil dari pembuahan ini menghasilkan zigot. Nah, di sini. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Jadi ini calon tumbuhan baru si embrionya tadi. Ya. Kemudian tumbuh lagi menjadi biji yang berada di dalam buah. Ya. Di situ ada biji dalam buah, kemudian ada daging buahnya. Nah, daging buah di sini fungsinya untuk apa? Untuk melindungi biji. Nah, kalau adik-adik tahu, pohon mangga itu atau buah mangga itu ada daging buah mangga yang rasanya manis kecut-kecut ya. Kemudian ada biji mangga. Nah, biji itu yang akan ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini ada perkecambahan atau kecambah. Nah, di sini bukan cambah yang kita makan soto itu ya, bukan kecambah yang kita buat makan soto, tidak. Tapi perkecambahan di sini adalah germinasi, merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan. Ya. Jadi semua tumbuhan itu selalu mengalami proses perkecambahan atau tahap awal dalam perkembangan suatu tumbuhan. Nah, dari perkecambahan ini akan menghasilkan tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa kemudian berbunga, kemudian melakukan penyerbukan sendiri, pembuahan, menghasilkan zigot, menghasilkan embrio, menghasilkan biji kembali. Jadi seperti itu adik-adik, terus menerus perkembangan generatif itu. Makanya tumbuhan-tumbuhan ini tidak akan punah karena selalu mengalami proses perkembangbiakan menjadi tumbuhan-tumbuhan baru. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat pohon apa ini? Ya betul, pohon mangga. Pohon mangga ada di sekitar kita, jadi kita udah sering melihatnya. Perhatikan gambar di samping. Pohon mangga ini memiliki bunga. Otomatis kalau memiliki bunga pasti dia bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Contohnya generatif tadi ada mangga, kemudian apel, durian, jeruk, rambutan. Nah, jadi tanaman-tanaman yang berbunga, yang memiliki putih dan memiliki benang sari itu bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif. Untuk macam-macam penyerbukan akan Kak Happy jelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Jadi Kak Happy pada pembelajaran selanjutnya akan menjelaskan tentang macam-macamnya, kemudian cara-cara penyerbukannya.